Hari ini kita akan kembali beribadah bersama di Shiguna Ministry. Sebelum ibadah dimulai, saya mengajak untuk setiap kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita serta diri kita dengan berpakaian rapi dan sopan layaknya kita beribadah di gereja. Dan jangan lupa siapkan catatan untuk kita boleh mencatat kebenaran firman Tuhan nanti. Serta jangan lupa untuk setiap kita boleh mengajak anggota keluarga di rumah untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mematikan nada dari handphone Anda agar setiap kita boleh tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur ya bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini kita akan mulai ibadah kita secara online, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan, amin. Besok itu saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti juga kita akan menikmati perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Sekali katakan besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Lebih sungguh lagi kita akan pujian ini. Dengan sungguh kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layak disembah, oh, layak disembah. Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, Lord.
Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib, Kaulah Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Oh ya ralabasi kana mana ya ralalaba ya ralalabasi. Oh ya namana ya ralalabasi. Herare rana mana ya ralalabasi. Jesus Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Yes, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, oh Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ada hari ini bukan karena hebat kuat gagah kami Tuhan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih yang Kau nyatakan bagi kami, buat anugerah terindah yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau lewat hidup kami, lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita berkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan bahkan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kampanye kita yang baru pada saat ini adalah Happily Ever After. Saudara, kita akan mengambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 12. Begini firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memiliki kehidupan seperti Ayub sangat didambakan oleh semua orang ketika kehidupannya sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara. Apa rahasianya? Saudara, yang menjadi rahasia dalam diri Ayub adalah pengenalannya akan Tuhan. Berarti kehidupan Ayub berubah itu karena dia mengenal Tuhan sangat dalam. Ada masa lalu, ada masa sekarang, saudara. Pada masa dahulu mungkin dia belum begitu mengenal Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, saudara, kehidupan rohaninya bertambah luar biasa. Bukan hanya kehidupan rohani, Tuhan berkata bahwa kehidupan jasmaninya semakin diberkati oleh Tuhan. Tentu dambaan kita sama seperti Ayub, saudara. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa diri kita kepada suatu kebahagiaan. Pengenalan diri kita kepada Tuhan itu membawa diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 5 berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Di dalam kehidupan Ayub, cara dia mengenal Tuhannya dilalui lewat tantangan dan penderitaan. Tantangan dan penderitaan dipakai Tuhan untuk membuat kualitas hubungan Ayub dengan Tuhan seperti emas yang murni. Tentu kita merindukan, saudara, bahwa Tuhan mau membentuk kita supaya Tuhan menjadikan kita menjadi seperti emas yang murni, saudara. Penderitaan, tantangan itu dipakai Tuhan kadang-kadang untuk memurnikan, menyucikan, menguduskan kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan kita menganggap bahwa penderitaan, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita itu menjadi satu cara Tuhan menggembleng kehidupan kita dan akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Justru dengan pendekatan, dengan penderitaan dan pencobaan pergumulan hidup membawa diri kita semakin dekat dan semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikian juga buat saudara dan saya saat ini. Tuhan mau kita belajar melihat karya agung Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan melakukan perkara besar kepada Ayub, sehingga setiap kita juga bisa mengalami kehidupan yang maksimal. Happily ever after, saudara. Kebahagiaan selamanya yang kita nikmati bukan datang dari dunia, tetapi kita dapatkan daripada Tuhan. Saudara-saudara, itulah panggilan saudara dan saya hari-hari ini, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan? Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub. Yang pertama, saudara, bahwa orang Kristen tidak terlepas dari realitas penderitaan. Masih ada orang percaya yang berpikir salah mengenai penderitaan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang kehidupannya takut akan Allah tidak mungkin mengalami penderitaan.
karena Allah tidak menghendaki penderitaan atas orang-orang percaya. Orang beranggapan bahwa masalah penderitaan pasti disebabkan akibat dosa. Namun Alkitab mengungkapkan suatu fakta yang berbeda. Fakta itu diungkapkan di dalam kisah Ayub. Orang itu saleh, orang itu takut akan Tuhan, orang itu menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1 menandakan bahwa penderitaan itu bisa terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Ayub ini adalah orang yang rohani sebenarnya, dan kehidupannya selalu mengutamakan Tuhan di atas kehidupannya. Malah dia mendapatkan persoalan hidup, penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Semua hasil kekayaannya musnah dan ludes. Bukan hanya itu saja, anak-anak daripada Ayub juga mati, saudara. Bahkan istrinya juga menjauh dari dirinya. Sampai istrinya mengatakan, kutukilah Tuhanmu. Saudara, kalau ini menimpa diri kita, betapa remuknya hidup kita, saudara. Sudah jatuh ketimpa tangga, dan hidup kita seolah-olah sudah tidak berarti. Tetapi yang saya lihat di dalam kitab ini, saudara, bahwa Ayub tetap tenang di dalam Tuhan. Hidupnya semakin hari semakin merenung bahwa dia harus menghadapi kenyataan hidup ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, apa persoalan hidupmu hari-hari ini, saudara? Apakah usahamu, bisnismu semakin lama semakin susah, mengalami kebangkitan? Anda berpikir bahwa saudara sudah mentok jalan hidup saudara? Atau mungkin saudara mengalami masa-masa sulit ketika teman dekatmu menjauh dari hidupmu, rumah tanggamu diambang kehancuran, sudah tidak omongan suami istri, atau anak-anakmu tidak bisa diatur, saudara. Mari kita harus belajar seperti Ayub, saudara. Kehidupan rohani kita terus kita tingkatkan. Datang terus mengenal Tuhan yang hidup. Lakukan doamu, lakukan hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Bahwa penderitaan itu harus ada sebagai bentuk kesadaran supaya kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Di dalam Sakinah, saudaraku, salah satu bagian daripada intim, saudara, yaitu intimate with God. Kita harus merelakan diri kita untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara berhubungan dengan Tuhan, sebanyak itu juga Tuhan mendekat dalam hidupmu. Sebanyak itu juga kebahagiaan akan diberikan kepada saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang beranggapan bahwa masalah penderitaan pasti disebabkan akibat dosa. Namun Alkitab mengungkapkan suatu fakta yang berbeda. Fakta itu diungkapkan di dalam kisah Ayub, bahwa bukan karena dosa, tetapi memang Tuhan menghendaki. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin dan kedaulatan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, Alkitab memberikan kesaksian mengenai Ayub adalah seorang yang saleh hidupnya, takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Toh ia tetap bisa mengalami penderitaan. Sehebat apa kerohanian saudara saat ini? Apakah saudara orangnya saleh? Apakah saudara takut akan Tuhan? Apakah saudara adalah orang yang suka menjauhi kejahatan? Percayalah, kalau itu pribadi saudara, penderitaan apapun saudara mampu menghadapinya. Karena Ayub juga mampu menghadapinya. Tuhan tidak pernah melepaskan matanya memandang, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, karena Tuhan tetap bersama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, poin yang kedua adalah iman orang Kristen akan diuji Tuhan. Hidup ini selalu diperhadapkan kepada suatu tantangan dan suatu realita, yaitu sekolah kehidupan.
Kristen tanpa ujian iman adalah Kristen yang tak bernilai alias tak bermutu, saudara. Bermutu rendah malah. Mungkinkah ada anak sekolah tanpa ujian tetapi mendapatkan nilai? Demikian halnya berlaku di dalam sekolah kehidupan iman orang Kristen. Setiap iman orang Kristen pasti akan diuji oleh Tuhan. Justru ujian iman tersebut menghasilkan nilai, mutu, peningkatan kerohanian yang semakin dalam kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan orang percaya menderita tanpa maksud apa-apa, tanpa alasan di dalamnya. Salah satu tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan ialah untuk memurnikan iman saudara. Iman yang saudara miliki adalah hasil pemberian Tuhan kepada saudara. Tuhan mau iman yang diberikan kepada saudara benar-benar murni, asli, tulen, hanya kepada Tuhan saja. Walaupun saudara tidak melihat Tuhan hari ini, tetapi keyakinan atau iman saudara benar-benar terpaku, tertancap hanya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika saudara berdoa, doa saudara dijawab. Ketika saudara mengalami sakit, sakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Ketika ekonomi saudara berada di titik level yang paling rendah sekalipun, Tuhan mampu membangkitkan karena percaya kepada Tuhan. Iman saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan masalah besar atau kecilnya iman saudara, tetapi letak imanmu kepada siapa dialamatkan. Kepada Yesus sudah tepat, tetapi kepada yang lain tentu akan berbeda hasilnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dialog di antara mereka selalu berlangsung dalam 3 putaran yang makin lama makin bertambah panas. Ketiga temannya itu berusaha membujuk Ayub supaya menerima keadaannya dan mengaku bersalah kepada Tuhan agar diampuni dan segera dipulihkan. Mungkin saudara-saudara punya teman yang paling dekat, sahabat karibmu saudara. Ketika saudara terpuruk, ketika saudara diambang kesulitan yang sangat parah, ada sebenarnya keinginan untuk kita berbincang-bincang, curhat kepadanya. Tetapi belum tentu saudara, dia bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ini peristiwa seperti Ayub ketika sahabatnya saudara. Dia berbincang-bincang kepada mereka, malah justru Ayub dipermasalahkan. Mungkin engkau yang salah, engkau mengaku dosa kepada Tuhanlah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pertemanan boleh saja, tetapi jauh lebih bagus ketika saudara menghadapi masalah, kesulitan, kehidupan saudara, Anda harus curhat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena memang tujuan daripada masalah, kesulitan, dan tantangan hidup kita, supaya kita datang kepada Tuhan. Ujian daripada iman kita justru seperti emas yang murni. Kita tahu bersama-sama bahwa emas itu terjadi, diambil dari tanah saudara, bercampur dengan tanah, pasir, bebatu-batuan. Dan bagaimana caranya supaya bisa murni saudara? Lalu emas ini harus masuk ke dapur perapian, dibakar, lalu semua rontok saudaraku, yang ada tanah, pasir, batu, rumput, segala macam sampah saudara, akan rontok di dapur perapian. Dan ketika itu saudaraku dikeluarkan, lalu kemudian dipukul sampai dia ditemukan emas itu benar-benar murni. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bagaimana kita tahu emas itu murni atau tidak saudara. Setelah digembleng di dapur perapian saudaraku, maka dibentuk sesuai dengan keinginan pemiliknya, ownernya saudara. Setelah dibentuk, ibaratkan seperti cincin, anting atau kalung saudara. Lalu kita tahu bagaimana ini emas ini murni atau tidak. Gampang saudara. Ketika saudara bisa ngaca di emas itu, wajah saudara kelihatan. Saudara-saudara, tujuan daripada ujian penderitaan saudara dan saya saudara, ketika digembleng masuk kepada dapur kehidupan, dapur perapian, supaya saudara murni.
Sehingga ketika orang berkaca, saudara, kepada kehidupanmu, yang terlihat adalah gambar Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Tuhan mau yang nampak bukan saudara lagi, tapi yang nampak dan kelihatan adalah gambar Tuhan Yesus. Saudara, yang ketiga adalah Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tidak ada kecurangan dalam dirinya, saudara. Bukan tidak mungkin timbul pertanyaan di dalam diri Ayub kepada Tuhan. Mengapa penderitaan ini menimpaku? Bukankah aku hidup saleh, takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan? Bukankah seharusnya jika hidup saleh, takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan maka akan diberkati? Sebaliknya, jika berdosa maka akan menderita. Ayub 4 ayat 7 sampai 9. Ada kata-kata, kok saya yang ditimpakan, kok saya mendapatkan masalah ini, bukan yang lain, bukan orang sana, atau bukan tetangga saya. Saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah berjuang untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi kok Tuhan, kenapa harus saya yang menderita? Mungkin hari-hari ini saudara juga menghadapi dilema yang sama, saudara. Mungkin saudara berkata, kok saya lagi Tuhan, padahal saya sudah pelayanan, saya menjadi pendoa, saya menjadi pendoa syafaat di gereja, saya suka membawa jiwa-jiwa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tetapi kok ada saja masalah dalam hidup saya. Saudara-saudara, kasih Tuhan tetap sempurna dalam hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Semua rata, saudara, bahwa semua akan mendapatkan ujian dalam pribadinya. Saudara, Tuhan kita adil. Setiap orang yang bertahan dalam setiap penderitaan, saudara, dan dia tidak pergi ke tempat lain, apakah dia mencari jalan keluar dari tempat lain? Itu bukan. Ketika dia bertahan hanya di dalam Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kegembiraan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin, saudara. Sama seperti pemenang Olimpiade lari 100 meter, saudara. Dia harus menjalani proses untuk memenangkan Olimpiade jarak 100 meter butuh hanya 6 detik. Dan dia harus mempersiapkan dirinya 4 tahun lamanya prosesnya hanya untuk 6 detik. Kehidupan kita juga sama. Kalau kita mau menjadi pemenang, saudaraku, proses harus diikuti. Jangan keluar dari proses kehidupannya. Mungkin perjalanan proses kita panjang, tetapi Tuhan mau ketika kita sudah sampai kepada pertandingan yang maksimal, kita muncul menjadi pemenang. Tuhan mau hidup kita menjadi pemenang. Kita tahu bersama bahwa kisah daripada Ayub ketika dia bertahan, ketika dia tidak mengeluh sedikit pun, saudara, dia mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 12 berkata selanjutnya begini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Gesia, dan yang ketiga Keren Hapu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau Tuhan tidak adil, maka ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi orang yang bertahan di dalam penderitaan, setia, tetap menempel imannya kepada Tuhan, Tuhan pasti lipat gandakan kehidupannya. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa usaha saya kecil, bagaimana bisa saya berlimpah-limpah di dalam kemurahan Tuhan? Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Tugas kita hanya menjalankan hidup saja. Berkat datangnya daripada Tuhan. Kalau saudara setia, kalau saudara bertahan, kalau saudara tetap ada di dalam koridor Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidup saudara.
Ketika saudara ada di dalam kehidupan saudara, ada Tuhan saudara. Mungkin saudara tidak mengalami sekarang, tapi percayalah, anak cucu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang keempat saudara, dikatakan penderitaan orang Kristen ada dalam batas dan pengawasan Tuhan, sehingga tidak satu pribadi maupun kuasa apapun yang dapat menjamah orang percaya jika tidak seizin Tuhan. Nampak jelas bahwa Allah yang berdaulat dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya sebagai umatnya. Di pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 menunjukkan secara jelas bahwa Allah terus mengawasi ciptaannya, termasuk iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Allah mengawasi dan memberi batas juga terlihat dari apa yang iblis katakan bahwa ia tidak dapat menjamah Ayub karena Tuhan telah memagari dia beserta rumahnya serta segala yang dimilikinya. Ayub 1 Ayub pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Selanjutnya pasal 2 ayat 6 dengan jelas Allah kembali menetapkan batas kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Dengan kata lain, iblis hanya bisa menjamah tubuh Ayub, tapi tidak dapat menjamah nyawanya. Itu berarti penderitaan yang dialami orang percaya ada dalam batas pengawasan Tuhan yang sempurna. Kalau ini terjadi dalam pribadi Ayub saudara, ini juga pasti terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Nyawa hanya milik Tuhan. Bisa saja iblis mengganggu usahamu, iblis bisa mengganggu kehidupanmu saudara, pribadimu, tubuhmu saudara, tapi dia tidak akan mengganggu nyawamu. Saudara-saudara, kita mau bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, hidup kita sepenuhnya dipagari oleh Tuhan saudara. Kehidupan yang dipagari oleh Tuhan karena memang Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita mau supaya kita datang terus kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan barang sedetik pun. Ketika saudara bangun langsung berdoa. Doa terus kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika saudara menghadapi masalah-masalah hidup saudara, tetap saudara datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan meminta kekuatan daripada Tuhan, sehingga hidup saudara makin lama tanpa saudara sadari, hidup saudara sudah diberkati oleh Tuhan, iman saudara semakin hari semakin dewasa, dan akhirnya orang bisa melihat hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kehidupan Ayub menjadi satu teladan penting dalam kehidupan kita. Kalau Ayub bisa diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa diberkati oleh Tuhan? Pakai keempat hal ini. Yang pertama adalah, orang Kristen tidak terlepas dari realitas penderitaan. Yang kedua adalah, iman orang Kristen akan diuji oleh Tuhan. Yang ketiga adalah, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, tidak ada kecurangan dalam dirinya. Yang keempat adalah, penderitaan orang Kristen ada dalam batas dan pengawasan Tuhan, sehingga tidak satu pribadi maupun kuasa apapun yang dapat menjamah orang percaya jika tidak seizin Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagar daripada pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam usaha saudara, dalam keluarga saudara. Tuhan tetap dimuliakan ketika saudara menang dari setiap penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang telah memberikan suatu pelajaran penting bagi kami. Kami percaya firman ini dapat memberkati kehidupan kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita semua sama-sama akan merenungkan perjamuan kudus. Dengan sama-sama kita akan nanti makan dan minum
roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama ya. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32 yang terakhir. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan, dengan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur di awal bulan ini ya, kita akan kembali menikmati perjamuan kudus dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menerimanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami menerima apa yang kami punya saat ini. Tuhan, apa yang kami ada saat ini semua bukan karena kami, tapi karena semua karena kasih setia-Mu yang ada, yang selalu baru buat kami Tuhan. Karena anugerah-Mu yang ada bersama kami Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penebusan dosa kami Tuhan. Tuhan, buat kehadiran Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami hari ini Tuhan. Engkau mau lawat kami, Engkau mau bersama kami, mendengarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami mau menerima anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap daripada kami, tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada terobosan hari ini Tuhan, ketika kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita ambil roti. Saudara, firman Tuhan berkata, jika Anda masih di bawah umur, ya lebih baik Anda tidak memakan roti dan anggur dulu, karena ini akan menjadi kutuk malah bagi saudara ya. Tapi saudara yang sudah menyiapkan hati, yang siap untuk menerima perjamuan kudus ini, mari saudara sama-sama ambil roti yang Anda sudah siapkan, dan angkat roti ini tinggi-tinggi, dan kita mau bersyukur, dan kita mau berkatakan firman. Tuhan, kami percaya ini adalah tubuh-Mu. Tuhan, tubuh-Mu telah dibuat hancur Tuhan, untuk menggantikan dosa kami yang sangat berdosa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tubuh-Mu, Engkau telah mati, Tuhan, Engkau telah dikubur, dan Engkau telah bangkit kembali Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua Tuhan daripada dosa-dosa. Mari saudara, kita terima makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih. Saudara, mari ambil anggur. Buka anggurnya dan angkat anggur ini tinggi-tinggi ya. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat darah-Mu. Tuhan, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib Tuhan. Tuhan telah membasuh dosa kami Tuhan.
Tuhan kami yang sangat berdosa ini Tuhan telah Engkau hapuskan, Engkau selamatkan Tuhan dari kegelapan untuk masuk bersama-sama Yesus di dalam terang Tuhan. Mari saudara minum darah Yesus ini dengan penuh ucapan syukur dan bersyukur. Haleluya, thank you Jesus. Saudara ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami semua Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dilawat Tuhan hari ini semua Tuhan. Tuhan, kami menerima urapan yang baru Tuhan hari ini Tuhan. Urapan itu tercurah buat kami Tuhan. Tuhan, kami yang berdosa Tuhan, kami sudah dimenangkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang sembuh Tuhan kami yang sakit Tuhan sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pergumulan Tuhan, pergumulan itu sudah diangkat Tuhan. Kami mengalami breakthrough di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, yang kami mengalami financial problem Tuhan, itu sudah keluar Tuhan, sudah dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengalami keterikatan Tuhan. Tuhan sudah dibuka Tuhan belenggunya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tuhan, semua ini Tuhan, Engkau sudah bekerja Tuhan, sudah memproses kami Tuhan. Kami semua terlepas Tuhan. Kami mengalami sukacita Tuhan hari ini Tuhan. Kami adalah pemenang. Kami adalah lebih dari pemenang Tuhan. Kami adalah anak-anak. Kami adalah ahli waris kerajaan surga. Bapak, terima kasih sekali lagi buat hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga. Engkau punya Allah yang besar. Engkau Allah El Shaddai bagi kami Tuhan. Dan Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib. Penebusan-Mu atas dosa kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat sekali lagi buat kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, mari kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, rentangkan tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.